warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat semua? Masih, tapi kok saya kurang percaya ya, wajah-wajahnya sudah mulai letih, sudah mulai mengantuk, begitu ya? Oke. Hari ini hari Jumat, kelas 11 AKL 5. Kita bertemu lagi di hari Jumat yang sangat-sangat mendebarkan. Dikarenakan apa? Ini sudah jam terakhir, sudah waktunya kalian untuk bersiap pulang pastinya. Tapi sebelum itu kita ketemu dulu dengan Bu Cus. Oke, sebelum itu saya absen terlebih dahulu ya. Marcelina, Maria, oke, Marsha, Marta. Oh, kenapa nak? Oh, izin. Mawar, izin ya, dia ada acara. Maya, Melinda, Mary, Mersinta. Oh, tidak ada. Mif, Ahmi. Oke, semangat Le. Muhimatul, Mutiara, izin. Nabila, oke. Nadif, Nadia, Salwa, Syifa, oke. Najwa, Nala, izin tadi khusus. Nandini, oke. Nazifa, Nevia, oke. Neiska, Nifa, Niken, Nirmala, Nisa Wahyu, Nisrina, oh Nisrina ngelamun. Nova, Nova Elisia, izin tadi. Novia Ardiana, Novita Aurel, Puri. Oke, silakan berdiri, dilihat terlebih dahulu di bawah kolong meja kalian. Ada sampah, tolong diambil, dibersihkan, dibuang ke tempat sampah. Kalau Fahmi tidak ada, cukup duduk saja. Ayo, sampah aku. Tidak ada. Oh iya, tidak ada. Sudah tidak ada? Oke, sip. Silakan Nadif, dipimpin teman-temannya ini sepertinya mengantuk, silakan maju ke depan dulu. Kita peregangan dulu sebentar saja. Yuk, silakan berdiri. Ya, peregangan mau tangan ke depan atau ke atas, ke samping terserah. Oke. 1x8 saja. Oke, dilihat instruksi dari Nadif. Ke atas. Terus kemana? Oh, ke sana. Kanan. Terus. Kepala ditundukkan. Ke atas. Udah. Diputar kepalanya dari kanan ke kiri, coba 1x8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kebalikannya. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, silakan duduk. Terima kasih Nadif. Nah, sedikit enak kan badannya kalau sudah berdiri, terus kita melakukan peregangan. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai rekonsiliasi bank. Nah,
Tujuan pembelajaran hari ini, kalian bisa yang namanya menguraikan apa itu rekonsiliasi bank. Jadi rekonsiliasi bank itu apa ya? Hari ini kita akan mempelajari tentang itu. Lalu nanti kalian juga diminta untuk mampu menganalisis apa saja sih penyebab dari rekonsiliasi bank. Tidak mungkin kan kita melakukan suatu kegiatan tanpa adanya penyebab. Nah, penyebabnya apa ya nanti ya? Nah, itu kita akan pelajari hari ini. Lalu kalau sudah ketemu penyebabnya, pasti kita akan mencari solusinya. Bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, itu nanti kalian harus mampu merinci prosedur pencatatan rekonsiliasi bank. Jadi yang pertama tadi Anda bisa menguraikan apa itu pengertian rekonsiliasi bank. Yang kedua, Anda bisa menganalisis penyebabnya apa sih kok bisa terjadi adanya rekonsiliasi bank. Lalu kalau sudah penyebabnya apa, lalu kita rinci prosedur dari rekonsiliasi bank itu bagaimana, prosedur pencatatannya itu bagaimana. Oke, jadi hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Lalu metode penilaiannya Bu Cus hari ini bagaimana ya? Nanti saya akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Jadi kalian akan merumuskan sebuah masalah, lalu merumuskan sebuah hipotesis, lalu kalian mengumpulkan data untuk memecahkan dari rumusan hipotesis kalian, lalu menyimpulkan bagaimana hipotesis kalian nanti akan memberikan jawaban apa atas masalah yang kalian temukan, seperti itu. Nah, ini adalah model pembelajaran yang disebut dengan inquiry terbimbing. Jadi kalian mencari sebuah masalah dari apa yang kalian lihat, apa yang kalian baca, lalu kalian merumuskan hipotesis, jawaban sementara. Setelah itu kalian mencari, mengumpulkan data untuk memecahkan masalah kalian tadi, yaitu mencari jawaban dari beberapa permasalahan yang Anda temukan tadi. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk model pembelajaran kita hari ini? Cukup jelas ya? Oke. Silahkan Anda berhitung 1 sampai 5, mulai dari siapa? Syifa apa ini? Oke, Syifa dulu. 5. 4. 4. Oke. Silahkan Anda sudah tahu bahwa Anda nomor berapa, maka itulah kelompok Anda. Oke, silahkan berdiri cari kelompok 1 dengan nomor 1, kelompok 2 dengan nomor 2, kelompok 3 dengan nomor 3, kelompok 4 dengan nomor 4. Silahkan berdiri. Silahkan berpindah. Oke, silahkan. Nifa, ayo segera berdiri nak. Ayo, Mary tadi nomor berapa? Silakan. Yuk, silakan. Oke, 1 di sini. 2. Yuk, silakan duduk di sini kalau sudah. 3 di sini, boleh. 4. 5 di sana. Oh ya, boleh dipindah kursinya. Iya, boleh di sini di belakang. Jadi ada bedanya ya.
Sudah di situ. Oke, Nadia di situ. Oke. Nova. Boleh ambil kursi di situ? Iya. Oke, sudah ya. Anda sudah bertemu dengan kelompok Anda. Oke. Saya sudah mengirimkan barcode di grup WhatsApp. Silahkan dibuka menggunakan handphone kalian. Silahkan. Silakan. Sudah menggunakan handphone kalian untuk scan barcode-nya. Kalau sudah berkelompok, kalian scan barcode yang sudah saya bagikan di grup. Sudah? Iya. Open link atau open browsernya itu. Oke. Ya itu yang AR. Oke. Sudah semua? Kelompok ini sudah? Oh ya, masih proses. Silakan. Tampilkan AR view. Oke, ya. Ya itu Maya. Sudah? Oke, Miftah sudah berhasil. Nova masih menunggu. Jus tidak bisa lewat, Dok. Mungkin bisa seperti ini kursinya. Nah. Yang ini lah ya. Betul? Silakan. Marsha sudah. Oke. Tampil apa ya di situ? Tampil apa di situ? Masih loading, punyanya Miftah sudah. Kalau sudah ada yang tampil, boleh disebutkan itu tampil apa ya, Nak? Di gambar kalian, di handphone kalian, sorry. Tampil apa coba? Ada yang bisa angkat tangan? Miftah, oke, tampil apa di situ? Oke, rekening tahapan BCA. Lalu hanya itu saja? Oke, ada gedung, ada orang, ada buku, tas. Yang lain, kelompok lain menemukan apa di situ?
Oke, ada cek. Ada biliet hero. Oke. Kok kelompoknya Miftah saja, yang lain? Iya, Maya tadi sudah menemukan. Saya tunggu untuk tampilannya apa itu. Nah, ini cara menggerakkannya. Oh ya, ada apa itu? Ini sudah bisa keluar Najwa. Ada apa di situ? Syifa, ada apa di situ? Oke, rekening koran dan catatan buku kas. Kenapa yok? Kenapa ya kok ada tampilan rekening koran dan catatan buku kas? Kira-kira apa ya? Kenapa kok bisa kita harus mengamati kedua hal tersebut? Kenapa? Coba diamati itu. Dari catatan yang ada di rekening koran dengan di buku kas, apakah sudah sama? Apakah sudah sama antara catatan di buku kas dengan di rekening koran? Dilihat, ada perbedaankah di situ atau sudah sama? Kalau sudah sama ya sudah, kita tidak perlu mencari. Berarti sudah benar catatan buku kas kita dengan rekening koran yang ada. Bisa dikecilkan seperti ini. Iya. Oh, loading. Nah, ini punya Muhim bisa. Oke, dilihat. Perbedaannya di mana? Oke, di saldo tanggal berapa? Di saldo tanggal berapa itu? Miftah sudah menemukan bahwa ada perbedaan, Bu. Catatan di buku kas dengan yang ada di rekening koran. Coba tanggal berapa, Mif? Kalau ada perbedaan itu. Dilihat di HP-nya masing-masing. Yuk silakan, setiap kelompok mencari tanggal berapa itu ya. Nah, dilihat tanggal berapa ya. Sudah nemu. Pintar, harus ada 2 HP jika ingin melihat perbedaan biar tidak bergerak. Tanggal berapa? Di tanggal 10. Nominal berapa di situ yang tidak ada? Mika sudah nemu tanggal 10. Kalian menemukan tanggal berapa? Kok gak bisa?
yang ini diberhentikan misal. Nah, ini di HP-nya temanmu, lihat perbandingannya biar tidak bingung. Diperbesar dulu. Dilihat seperti ini. Nah, dilihat. Sudah nemu? Tanggal berapa, Nov? Oke. Novia menemukan tanggal 16. Miftah menemukan tanggal 10. Satu lagi. Siapa ya yang berhasil menemukan perbedaan dari buku kas dengan rekening koran? Diperbesar biar kelihatan. Sudah ada tanggal 10, sudah ada tanggal 16. Satu tanggal lagi, siapa ya yang menemukan? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Mel? Kok Melin? Iya bener Melinda. Iya bener. Melinda. Ketutupan masker. Oke. Melinda menemukan tanggal 24. Sudah ketemu, ada 3 catatan yang salah pencatatan di dalam buku kas perusahaan. Nah, ketika ada perbedaan itulah maka kita akan membuat penyesuaian, yaitu catatan rekonsiliasi bank. Ya, sudah ketemu tanggal 10, lalu tanggal 16 dan tanggal 24. Oke. Kalian sudah bisa, berarti mengerti perbedaan antara catatan kas perusahaan dengan catatan di rekening koran. Lalu, apabila perusahaan itu adanya perbedaan pencatatan, itu pasti perbedaannya itu dikarenakan apa ya? Penyebab dari perbedaan itu, perbedaan catatan kas dengan catatan di perusahaan, itu kenapa? Karena adanya salah catat, benar. Karena adanya salah catat. Misal apa? Kamu bisa kebalik nominalnya. Contoh, berarti Miftah sudah tahu. 235.000. Catanya 253.000. Diulangi 200. 235.000. Nah, dicatatnya 253.000. 235.000 salah catat menjadi 253.000. Maka itu perlu diadakan penyesuaian. Seperti itu, karena ada salah catat antara catatan kas kita dengan catatan kas perusahaan. Oke, saya akan mengirimkan link di mana kalian bisa melihat Google Site yang sudah saya siapkan untuk Anda. Di grup ya. Silakan. Silakan dibuka link tersebut. Sudah bisa dibuka? Oh, tidak bisa. Coba diklik itu linknya. Nanti akan tampil seperti ini.
Dicoba lagi. Iya. Coba. Bisa. Oke, kalau sudah kalian buka, di situ ada materi ya. Oke, di situ ada video dan di situ ada evaluasi Anda. Jadi setelah Anda nanti buka di situ ada materi, silahkan Anda baca bersama dengan kelompok Anda ya. Lalu ada permasalahan apa yang Anda ketahui? Ada permasalahan apa yang Anda ketemukan di situ tadi? Lalu Anda tuangkan dalam beberapa butir pertanyaan dikarenakan Anda menemukan beberapa masalah. Jadi di situ ada materi, silakan dibaca. Materi mengenai rekonsiliasi bank. Lalu ada video yang berkaitan dengan pencatatan rekonsiliasi bank. Dan yang terakhir nanti ada evaluasi. Nah, evaluasi di situ ada LKPD, ya ini sudah saya cetak LKPD-nya. Ya, di sini LKPD sudah saya cetak. Lalu kalian bisa menuangkan tulisan rumusan masalah yang Anda temukan. Jadi ada masalah apa, silakan dituangkan di dalam butir pertanyaan di situ. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah? Oh, belum. Oke, sorry. Oke, di situ sudah materinya, silakan dibuka. Sebagian membuka materi, sebagian. Nah, di situ ada materi, Nak. Nah, materi bisa diklik. Materi bisa diklik.
Jadi sebagian teman kalian ada yang buka materi, ada yang membuka LKPD. Ya bisa. Ini sudah. Sudah ya. Sudah ketemu materinya, silakan diklik di situ. Ya, materi. Nah, di fase 1, apa bunyinya fase 1 di LKPD kalian? Oke, mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Sudah? Nah, lalu di situ nanti silahkan baca materi yang ada, yaitu berupa PPT sama berupa handout. Ya, jadi ada dua, ada PPT, ada handout. Silahkan dibaca. Setelah itu fase yang kedua ada apa? Kalian diminta apa? Oke, berdiskusi dengan teman sebangku. Kalau ini bukan sebangku ya, tapi sekelompok. Silahkan Anda berdiskusi dengan teman kelompok Anda. Lalu disuruh apa di situ, Nak? Tulislah permasalahan kalian. Oke, tulislah dalam bentuk pertanyaan permasalahan yang kalian temukan. Minimal berapa pertanyaan? 2. Kalau lebih bagus. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Jadi ada yang menuliskan pertanyaan di LKPD, ada yang membaca materi seperti itu. Silakan. Saya beri waktu untuk merumuskan masalah selama 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, ditulis di sini nanti. Nah, merumuskan masalahnya di sini pertanyaannya ya. Kalian tuliskan di situ. Ada yang ditanyakan? Oke. Minimal 2 pertanyaan. Ini nanti merumuskan masalahnya dari Anda membaca materi dan PowerPoint. Nanti masalah apa yang kalian temukan dituangkan dalam tulisan di sini, gitu ya. Dalam bentuk pertanyaan. Minimal 2 pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, silahkan dilanjut diskusinya. Nah, sudah ada kan? Sudah dibuka PowerPoint, sudah dibuka handoutnya. Silahkan. Ada permasalahan apa yang Anda temukan? Dituliskan, dituangkan dalam rumusan masalah di sini. Minimal 2 pertanyaan, betul. Lebih boleh, ya. Silahkan. Sudah bisa menemukan ada berapa? Dari PowerPoint itu bisa dilihat ya. Nanti Anda menemukan masalah apa, silakan ditulis dalam bentuk pertanyaan. Minimal berapa pertanyaan? 2, pinter.
Nah, ini nanti fase yang berikutnya. Sekarang merumuskan masalah dulu. Yuk silakan Mary. Ada pertanyaan sebelum saya pindah? Oke. Sudah menemukan berapa pertanyaan kalian? Sudah ada berapa rumusan masalah? Nah, dari handout tadi atau PPT, ya ada dua kan? Handout atau PPT itu bisa nanti kalian setelah baca pasti akan ada masalah yang ditemukan. Apa masalahnya? Tuliskan di sini. Minimal 2 pertanyaan. Oke, 15 menit ya. Silakan. Ini yang menuliskan pertanyaan siapa? Andini. Ya, dituliskan di sini. Jangan lupa diisi identitas kelompoknya. Di sini tuliskan rumusan masalah. Sudah menemukan berapa pertanyaan? Belum, oke. Minimal 2, oke. Kalau baru menemukan 1, minimal 2. Ini kelompoknya Muhim sudah menemukan berapa pertanyaan? Oh, belum. Iya, silakan. Boleh. Baru ketemu berapa pertanyaan ini? Oh, baru 1. Ingat minimal 2. Dilanjut, silakan.
silakan. Sudah dapat beberapa pertanyaan ini. Siapa yang menulis, siapa yang iya. Itu kan sebuah masalah. Nova yang nulis bisa. Mungkin paham ini apa? Nah, jika tidak itu kan sebuah permasalahan. Nah, bisa dituangkan dalam sebuah pertanyaan. Makanya kenapa kok diminta untuk membuka handout, membuka PowerPoint. Nah, itu supaya Anda menemukan sebuah masalah. Masalah apa itu? Pinter, baru 1. Minimal 2 ya. Kalau bisa 5 enggak apa-apa. Semangat sekali kelompoknya. Kelompok 3 ya ini ya. Nadia sudah ketemu berapa? Oh, mau 2. Ayo sih Pak. Iya, Bu. Nah, kalian paham apa itu maksud dari cek dalam peredaran? Jika tidak paham bisa dituangkan toh dalam bentuk rumusan masalah itu. Kira-kira seperti apa? Cek dalam peredaran itu dalam dunia nyata itu seperti apa? Seperti itu. Sudah menemukan berapa masalah? 2. Sudah 2. Oh ya, ditambah lagi karena minimal 2. Ini juga 2. Oh, pinter. Sudah berapa? 2. Minimal 2 kok diambil 2. Tambah lagi. Apa? Boleh. Tambah lagi 1 lagi lah, masa 2. Permintaan minimal 2 kok ditulis 2. Baru 1.
Ya, kelompok 5 ini pinter. Sip, sudah 2 pertanyaan. Ayo Siva, kok masih 1 nak? Kelompok 3 sudah dapat 3 pertanyaan loh. Sudah 2, betul, sudah memenuhi. Ya. Boleh. Oke, kalau sudah terpenuhi 2, tinggal kelompoknya Siva ya, kita tunggu. Sebentar, yang lainnya sudah 2. Oke, apabila sudah menemukan 2 permasalahan, silahkan Anda merumuskan hipotesisnya. Ya, dilihat di LKPD-nya, sorry. Fase kedua tadi apa? Merumuskan masalah. Selanjutnya apa? Fase ketiga di LKPD, merumuskan hipotesis. Apa itu nak hipotesis? Buatlah hipotesis atau jawaban sementara berdasarkan rumusan masalah yang sebelumnya telah Anda buat. Jadi beberapa masalah yang sudah Anda temukan, silahkan merumuskan jawabannya apa ya. Masalah yang telah saya temukan ini, jawabannya apa ya? Misal, punyanya Miftah tadi apa permasalahannya? Mengapa perusahaan harus harus melakukan pencatatan rekonsiliasi bank? Kira-kira kenapa ya? Berarti Anda harus mencari penyebabnya. Penyebab adanya pencatatan rekonsiliasi bank itu karena ada ini dituangkan di situ. Berarti itu adalah sebuah jawaban. Ya, itu contoh yang Miftah. Ini kelompoknya Siva tadi apa masalahnya? Silakan dicari jawabannya apa. Nah, mengapa perusahaan yang menyimpan kas di bank perlu rekonsiliasi? Nah, kenapa? Silakan dibuat jawabannya di rumusan hipotesis berdasarkan pertanyaan yang telah Anda buat. Silakan. Jika pertanyaannya 3, jawabannya juga 3. Tidak mungkin pertanyaannya 3, jawabannya cuma 2 loh ya, Marsha. Oke, ini tadi kelompoknya ada berapa pertanyaan? 3. Berarti jawabannya ada berapa? 3. Jangan lupa, jangan lebih 4 atau jangan kurang 2. Yuk, silakan.
Kalian boleh mencari dari sumber internet selain dari kalian membaca handout dari Bucus atau dari PPT yang ada di Google Site tadi, boleh. Apabila ingin mendapatkan jawaban lebih rincinya, boleh. Oke, silakan. Ya. Betul. Coba kalimatnya dibuat, kalau membuat kalimat itu dirangkai dari subjek, predikat, objek, keterangan, seperti itu kan. Ayo coba dirangkai kalimatnya menjadi kalimat yang tertata rapi.
PowerPoint itu kan sudah jelas. Tujuan rekonsiliasi bank itu untuk apa? Kamu tadi kan menanyakan itu toh? Penyebab terjadinya apa ini? Itu ketidaksamaan saya. Mana kalimatnya? Oh, kurang jelas itu. Ya, begitu. Coba lihat seperti apa rumusan kalian tadi. Tolong dibukakan deh. Pertanyaannya dulu, masalahnya apa? Jika sudah merumuskan hipotesis, maka langkah selanjutnya apa? Oke, silakan dilihat videonya. Ini. Kaget ya? Kalau sudah fase yang ketiga sudah selesai, jawabannya sudah ketemu, bisa dilanjut ke fase berikutnya apa? Mengumpulkan data. Disuruh apa di situ? Mengumpulkan data itu berarti kita mencari tahu dari sumber lain selain apa? Handout sama PowerPoint tadi. Kita lihat, kita cari tahu, kita dengarkan informasi dari apa ini? Simaklah video, berarti dari video. Silakan, nanti Anda dapat data apa? Silakan dilihat videonya. Jika sudah selesai tahap yang ini, sudah selesai atau belum? Sudah, bisa dilanjut ke tahap berikutnya. Sudah. Oke, apabila fase yang ketiga ini sudah merumuskan hipotesis, maka bisa kalian lanjut ke fase berikutnya. Apa ini? Mengumpulkan data. Benar. Mengumpulkan datanya bagaimana? Untuk menguji hipotesis yang telah kalian rumuskan, kita perlu mengujinya dengan melakukan percobaan. Caranya bagaimana, Bu? Sebelumnya simaklah video tutorial yang ada di Google Site tadi. Ya, silakan diputar. Silakan. Fase berikutnya mengumpulkan data, berarti kita mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Mau belum? Kayak gitu pas dalam cek peredaran itu ya. Cek peredaran itu cek sing belum dikeluarkan. Cek yang dikeluarkan oleh perusahaan tapi belum dicair. Belum dicairkan berarti belum diambil. Iya. Iya. Apa itu? Cek notifikasi. Bahasa Indonesianya? Cek peredaran. Iya, cek dalam peredaran. Apa sih masalahnya tadi? Boleh tahu, Bu Jus? Bukakan Tono. Ya, bisa kalian tuliskan jawabannya apa. Kalau sudah selesai di tahap yang fase 3 muhim, kalau sudah selesai di tahap ketiga, kalian bisa lanjut ke mengumpulkan data, yaitu Anda menyimak video tutorial yang ada pada Google Site tadi. Bisa dilihat videonya tentang apa itu. Nah, itu bisa menjadi data kalian untuk menjawab pertanyaan, untuk menjawab permasalahan kalian.
Oke, silakan ini dulu dikerjakan. Sudah. Iya, mau kamar mandi boleh. Mau kamar mandi? Berapa pertanyaan ini kelompoknya? Kelompok 3. Oh, 5. Apa saja itu ya? Coba lihat permasalahannya apa saja. Oke, pengertian rekonsiliasi bank, bentuk-bentuk rekonsiliasi bank, ada apa saja, penyebab terjadinya ketidaksamaan, bagaimana pencatatan apa ini? Bagaimana? Pencatatan pada saat pelanggan itu mengambil ceknya. Pelanggan mengambil ceknya. Uangnya ditambah terus kasnya nanti berkurang. Oke, bisa dilanjut. Kalau sudah, kalian sudah merumuskan hipotesis ya, bisa dilanjutkan ke fase berikutnya, mengumpulkan data dengan menyimak video tutorial yang ada pada Google Site tadi. Bisa dilihat videonya ya. Oke, segera masuk ke fase berikutnya. Kenapa? Iya, silakan. Oh. Sudah? Oh ya. Sudah ya? Dari video tadi kalian bisa melanjutkan ke fase berikutnya. Apa itu fase? Oh, sudah fase kelima, menguji hipotesis. Disuruh apa di situ? Ya, silakan. Perintahnya apa? Ya, Nifa. Sudah ketemu? Ya, silakan diuraikan di sini. Ini kan ada banyak toh penyebabnya. Ya.
siapa? Ini belum. Kenapa? Setoran dalam perjalanan terjadi ketika pembukuan internal sudah mencatat ada penyetoran ke bank namun pembukuan bank belum mencatat. Contohnya, Salwa menyetorkan uang dari perusahaan ke bank toh. Ya, ternyata sampai di bank, banknya tutup. Apakah sudah dicatat oleh bank pada hari itu? Belum. Tapi di perusahaan bagaimana? Sudah dicatat. Nah, itu yang menyebabkan perbedaan. Nah, berarti misal di perusahaan sudah mencatat hari apa ini? Jumat. Padahal tadi di perjalanan Salwa menuju ke bank. Ternyata di bank sudah jam 3, sudah tutup. Berarti setornya kapan Salwa? Besok. Besok hari apa? Sabtu. Sabtunya. Oh, Sabtu buka banknya. Enggak. Nah, berarti hari. Nah, itu yang membuat perbedaan. Tetap sama. Jadi itu sebuah penyebab terjadinya perbedaan catatan kas perusahaan dengan kas di bank karena beda hari. Tapi nominalnya tetap sama. Paham? Kok dari tadi sepertinya saya melihat ada keributan di kelompok ini ya. Oke, silakan dilanjut. Berarti ini kita lanjut ke fase berikutnya. Temanmu sudah fase kelima loh. Ayo, fase keempat mengumpulkan data. Disimak videonya. Setelah itu, nah, silakan diamati videonya yang ada di Google Site. Setelah itu Anda uraikan apa yang diminta di situ. Sudah? Sudah kan jawabannya ini tadi sudah. Oke, lanjut ke fase berikutnya, mengumpulkan data. Sudah dilihat videonya. Jika sudah videonya dilihat, maka buat analisis data. Diuraikan di sini ya. Ada pertanyaan dari masalah kalian? Masih dibingungkan apa sudah jelas semuanya? Sudah. Oke. Apa ada permasalahan yang tidak dipahami? Tidak apa-apa. Memang garisnya itu apa? Lembarnya ini kecil, sempit. Nggak boleh ke bawah, boleh lebih. Ada pertanyaan tidak, Nevia? Tidak. Oke. Ini ada pertanyaan? Oke. Ya, boleh silakan. Sudah? Ini tadi sudah. Ya, ini perintahnya apa? Iya, berarti Anda menguraikan di sini, di lembar ini, boleh. Cek. Sudah? Oke. Sudah sampai menguji hipotesis? Sudah? Dilihat. Coba lihat Pucus. Oke. Nah, kita sampai kesimpulannya apa? Yang kalian temukan mulai dari handout, mulai dari perumusan masalah, lalu ada hipotesis jawaban yang kalian temukan, baik dari mengumpulkan data, melihat video, ya. Terus kalian sudah menguraikan apa ini? Menguji hipotesisnya, yaitu menguraikan terjadinya rekonsiliasi bank, penyebab terjadinya rekonsiliasi bank, sama prosedur pencatatan.
Oke, kesimpulannya apa? Mulai dari pertanyaan rumusan masalah kalian bisa ditarik kesimpulan. Ya, intinya step by step alurnya bagaimana. Selain dari handout tadi dari video ada loh ya. Oke, silakan Nova bagian no tulis. Sudah. Ya, yang video tadi. Ada pertanyaan? Oke. Kalau sudah bisa dilanjutkan ke step berikutnya ya, fase berikutnya. Ya, ini kan yang penyebab ya. Lalu untuk prosedurnya, oke, coba sudah. Rumuskan kesimpulan mulai dari pengertian, terus penyebabnya apa, ya kan? Dari awal tadi Anda membuat rumusan masalah, setelah itu Anda kumpulkan data dari handout, terus dari internet yang kalian cari tadi untuk mendukung hipotesis kalian. Lalu yang terakhir Anda melihat tutorial video pencatatan. Nah, itu nanti pasti kalian bisa menyimpulkan apa sih pengertian rekonsiliasi bank, ya. Lalu penyebab adanya rekonsiliasi bank itu apa sih? Lalu prosedur mencatat di rekonsiliasi bank bagaimana? Nah, itu adalah kesimpulan kalian yang bisa dituangkan di sini. Silakan. Ya. Oh, tidak cukup. Boleh di belakangnya sini. Tidak rapi di sini tuh. Ayo. Oke. Kalau sudah di fase 5, nanti di fase ke-6 ada merumuskan kesimpulan. Nah, kesimpulan dari awal Anda membuat pertanyaan tadi, beberapa butir pertanyaan, lalu membaca handout, terus melihat video, pasti Anda akan menarik kesimpulan. Rekonsiliasi bank itu apa sih? Penyebabnya apa sih? Lalu bagaimana prosedur pencatatannya? Silahkan nanti dituangkan di sini. Oke? Nah, kalau sudah di fase 5, kalian bisa melanjutkan ke fase merumuskan kesimpulan. Dari awal Anda membuat rumusan masalah, beberapa pertanyaan, lalu membaca handout, membaca PowerPoint tadi ya, terus melihat video tutorial, itu Anda bisa menarik kesimpulan. Berarti rekonsiliasi bank itu apa sih? Penyebab adanya rekonsiliasi bank itu apa sih? Lalu prosedur atau alur mencatat rekonsiliasi bank itu apa dan bagaimana, itu nanti dituangkan di sini. Yuk cepat, segera ini diselesaikan dulu. Kalau sudah nanti ditarik kesimpulan. Perwakilan saja. Satu, kan perwakilan. Oke, boleh kalau capek, boleh gantian. Aduh, Maya.
segera kesimpulannya dituliskan. Ya, kesimpulannya segera. Sudah kelompoknya Fahmi? Oh ya, tinggal sedikit lagi. Oke, sip. Mulai dari pengertian, penyebab, lalu prosedur. Lupa jedai mbek spion. Terus lupa jedai mbek spion. Oke, jadi kesimpulannya apa? Mulai dari pengertian, penyebab, dan prosedur pencatatannya. Oke, yang sudah kelompok siapa? Oke, kelompok siapa yang sudah siap? Menyampaikan hasil dari yang sudah dikerjakan oleh kelompoknya. Fahmi, sudah siap? Ayo, kamu dari tadi kok belum saja. Kelompok Novia sudah siap? Yuk disampaikan ke teman-teman yang lain, kelompok lain, apa yang sudah Anda temukan. Oke, saya tunjuk ya, karena tidak ada yang mau. Oke, silakan kelompoknya Fahmi berdiri, perwakilan saja di situ, boleh? Di situ, boleh. Oke, silakan beri tepuk tangan. Ke depan aja wes, ke depan, biar jelas. Iya, ke depan perwakilan ya. Oke, jadi perwakilan kelompok Fahmi akan menunjukkan hasil dari diskusi dengan teman kelompoknya. Mulai dari masalah tadi apa yang Anda temukan, lalu jawabannya apa, terus kesimpulannya apa, gitu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman-teman saya mengenai LKPD rekonsiliasi bab. Jadi masalahnya apa? Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai pertama adalah merumuskan masalah. Ada beberapa pertanyaan yang dari kelompok kami yang kami temui kesulitannya. Soal pertama adalah
Berarti kategori apa itu? Kalau apa uangnya apa? Ada uang yang belum diuangkan. Ya, lanjutkan dulu. Untuk pertanyaannya kedua adalah mengapa cek kosong tidak masuk dalam pencatatan bank? Untuk jawaban dari pertanyaan tersebut adalah bank tidak mencatatnya sebagai penerimaan karena cek tersebut tidak ada dananya. Untuk pertanyaan ketiga, bank melakukan perubahan ketika terjadi. Untuk jawaban dari pertanyaan tersebut adalah bank melakukan perubahan saldo ketika terjadinya kesalahan pencatatan di pihaknya. Oke, ada pertanyaan. Ada yang belum dipahami. Jadi Fahmi ini mengangkat masalah kenapa terjadi perbedaan catatan antara kas dan perusahaan. Begitu ya. Lalu yang kedua, mengapa cek kosong tidak masuk dalam pencatatan bank? Dikarenakan cek kosong itu tidak ada dananya. Mau dicatat bagaimana? Lawong ceknya kok kosong, tidak ada uangnya. Yang ketiga, perubahan apa? Perubahan saldo. Oh. Terus yang ketiga, ada bank melakukan perubahan saldo itu ketika apa? Ketika terjadi kesalahan pencatatan di pihak bank atau perusahaan? Di pihak bank. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Lalu kesimpulan dari yang kalian temukan dari beberapa masalah tadi, apa kesimpulannya? Kesimpulan. Di sini kan ada Le. Nah, merumuskan kesimpulan. Untuk kesimpulan yang kita dapat dari diskusi kami adalah kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari rekonsiliasi bank adalah perbandingan saldo bank dengan saldo yang dilaporkan dalam pembukuan setiap bulannya. Kita juga bisa menganalisis penyebab terjadinya rekonsiliasi, yaitu adanya pembebanan biaya dan jasa giro, adanya cek dalam peredaran. Lalu kita juga bisa mengetahui prosedur rekonsiliasi bank. Oke, silakan. Sudah, terima kasih atas penjelasannya. Beri tepuk tangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masalah dari kelompoknya Miftah, segera. Oke, masalah apa yang sudah ditemukan oleh Miftah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Apa yang dimaksud dengan cek kosong? Jadi di mana cek kosong terjadi akibat tidak tersedianya dana pada rekening yang akan didebitkan sehingga terjadi penolakan. Terus yang kedua, mengapa perusahaan harus memiliki pencatatan rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank itu gunanya untuk menyamakan saldo antara buku internal perusahaan dengan rekening koran sesuai dengan data yang paling benar. Terus yang ketiga, apa yang dimaksud dengan deposit implasit? Jadi deposit implasit adalah setoran dalam perjalanan terjadi ketika pembukuan internal sudah mencatat adanya penyetoran dana ke bank, namun pembukuan bank belum mencatatnya. Oke, jadi masalah yang diangkat oleh Miftah ada 3 masalah. Yang pertama apa, Nduk? Kosong. Cek kosong, sama dengan Fahmi tadi ya, bahwa cek kosong itu tidak bisa dicatat di bank dikarenakan ceknya tidak ada dananya, tidak ada saldo. Terus yang kedua, mengapa perusahaan harus memiliki pencatatan rekonsiliasi bank? Karena untuk menyesuaikan, untuk membandingkan catatan yang ada di perusahaan dengan catatan di bank. Yang ketiga, deposit in transit atau bahasa Indonesianya setoran dalam perjalanan. Bisa memberikan contoh setoran dalam perjalanan? Jadi
Itu cek dalam peredaran. Itu cek dalam peredaran, beda ya, cek dalam peredaran dengan setoran dalam proses. Kalau cek dalam peredaran, ceknya belum diuangkan di hari tersebut tapi sudah dicatat di perusahaan, belum dicatat di bank. Sudah mengurangi kas perusahaan tapi belum mengurangi kas bank. Itu cek dalam peredaran. Kalau setoran dalam proses, perusahaan sudah merasa menyetor uang ke bank, tapi di bank belum dicatat sebagai setoran karena misal banknya sudah tutup jam 3 sehingga belum sempat bank mencatat setoran kita, tetapi kita sudah mencatat. Berarti ada perbedaan tidak? Nah, itu yang menyebabkan adanya rekonsiliasi bank. Kita harus membuat jurnal penyesuaian. Oke, terima kasih untuk kelompok Miftah. Silakan ditutup. Terima kasih atas pendampingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti kesimpulannya hari ini bahwa rekonsiliasi bank itu apa? Perbandingan saldo bank dengan saldo yang ada di kas perusahaan. Ya, jadi kas bank sama kas perusahaan kita bandingkan. Apakah ada perbedaan? Kalau ada perbedaan maka kita koreksi, yaitu kita buat jurnal penyesuaian membuat jurnal penyesuaian atau membuat rekonsiliasi bank ini tadi untuk menyesuaikan antara kas perusahaan dengan kas bank. Oke, yang kedua penyebabnya tadi adanya cek kosong, adanya cek dalam peredaran, terus apalagi setoran dalam perjalanan, baru berjalan tapi sudah ditutup banknya sehingga kita tidak bisa setor. Nah, itu yang dimaksud setoran dalam perjalanan. Terus ada biaya jasa bank, jasa giro, dan kesalahan bank. Misal bank menulisnya 675, kita menulisnya 657. Nah, itu kebalik, seperti itulah yang menyebabkan kesalahan catatan. Tadi sudah pengertian, ada penyebab, lalu prosedur pencatatannya. Dimulai dari apa dulu prosedur pencatatan? Nah, dibandingkan antara kas perusahaan dengan kas bank, lalu mana yang ditambah dan mana yang dikurang, melihat mana yang berbeda. Contoh tadi, setoran dalam perjalanan. Di perusahaan sudah mencatat bertambah, ya, tetapi di bank belum. Maka di bank harus ditambahkan nominal sesuai dengan setoran perusahaan. Misal setoran perusahaan 1.500.000 hari ini. Bank belum mencatat, berarti di saldonya bank harus kita tambahkan 1.500.000. Satu lagi contoh. Cek itu kan untuk menarik uang. Di perusahaan sudah kita tulis bahwa uangnya berkurang 500.000, tetapi di bank belum. Maka yang kita koreksi adalah kasnya bank. Harus diapakan? Ditambah atau dikurangi kalau cek itu? Cek itu untuk apa sih, Nak? Mengambil uang. Berarti saldo kas perusahaan itu berkurang. Nah, di bank belum dicatat, maka di bank harus dikurangi. Betul, Nadia. Begitu ya. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Jangan lupa kalian mengisi jurnal refleksi atas pembelajaran hari ini, ya. Ada di dalam Google Site itu, silakan diklik untuk jurnal refleksi, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas individu. Ada LKPD 02 tugas individu di dalam Google Site juga. Jadi ada jurnal refleksi yang harus kalian isi. Lalu ada LKPD tugas individu, langsung diunggahnya tugasnya di situ. Jadi ada unduh LKPD, ada unggah tugas. Unduh itu apa? Download. Kalau unggah itu upload. Nah, berarti kalau sudah dikerjakan silakan di-upload di situ. Ada pertanyaan untuk hari ini? Oke, saya akhiri. Terima kasih atas hari ini keaktifan kalian, hebat kalian semua. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, silakan ketua kelas untuk ditutup dengan doa.
Oke, terima kasih, tetap semangat. Selamat berlibur ya. Besok hari Sabtu dan Minggu ketemu lagi hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.